Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nurul Alwiasdin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan aplikasi Android Studio. Ini merupakan tampilan Android Studio setelah dibuka, terutama setelah diinstal. Nah, di sini ada Create New Project. Create New Project ini digunakan untuk membuat project baru atau aplikasi Android. Lalu Open and Existing Project digunakan untuk membuka project yang sudah dibuat sebelumnya. Bisa dibuka, misal sudah buat project sebelumnya bisa dibuka di sini. Terus berikut ada Get from Version Control. Digunakan untuk mengontrol atau membuat aplikasi agar terhubung ke cloud, misalnya GitHub. Nah, ini GitHub, maka bisa dapat sinkron ke sana. Lalu ada Profile or Debug aplikasi. Digunakan untuk mendebug aplikasi. Lalu ada Import Project. Digunakan apabila sebelumnya ada yang membuat aplikasi menggunakan Eclipse, misalnya bisa dimigrasi semua project-projectnya ke Android Studio. Lalu berikutnya ada Import Android Code Sample. Ini digunakan untuk menginput contoh-contoh kode Android yang sudah disinkron. Lalu untuk sebelum masuk, kita coba cek setting SDK terlebih dahulu. Nah, Android versi di sini bisa diinstal Android versi berapa dan platform yang diinstal bisa membantu untuk membuat aplikasi. Jika kalian saat menginstal Android terhubung ke internet, maka platform-platform yang ada di Android di SDK maka sudah terunduh atau terinstall. Jadi ketika menginstal itu harus terhubung ke internet. Lalu lokasi penyimpanan. Lokasi penyimpanan SDK itu ada di file D dengan nama Android ring SDK. Lalu setelah itu kita klik OK. Lalu di sini kita langsung masuk untuk membuat aplikasi project. Nah, ini merupakan tampilan kedua setelah yang tadi, yaitu template pada Android. Ada banyak template-template yang disediakan gratis oleh Android. Lalu pada kali ini kita akan menggunakan MPT Activity. Activity itu dikenal kalau di desktop itu seperti home, kalau di web itu seperti halaman. Tapi kalau di Android Studio itu dikenal dengan activity atau halaman kosong. Lalu kita pilih MPT Activity untuk halaman kosong, lalu klik Next. Maka di sini ada nama aplikasi. Nama aplikasinya bisa diubah, yaitu bisa digantikan dengan aplikasi pertama misalnya. Lalu di sini ada package name, yaitu package name ini tidak boleh sama, harus berbeda. Jadi ketika masuk ke suatu file maka tidak terjadi kesalahan.
Lalu lokasi yang di save itu ada di D dengan nama aplikasi pertama. Lalu launch-nya itu Java, karena dari semester kemarin juga dipelajari Java, maka semester ini lanjutkan juga dengan Java. Lalu pada minimum SDK itu menggunakan APA 16 Android 4.1 Jelly Bean. Lalu berikut klik finish. Nah, di sini harus terkoneksi dengan internet agar library yang ada di Android Studio dapat diunduh. Nah, download library harus menggunakan internet. Kita tunggu. Sama soal spek di laptop saya tidak terlalu mendukung. Agak sedikit lama. Unduh library-nya, maka tampilan dari Android Studio seperti ini. Dan pembuatan aplikasinya. Di sini sudah di halaman Android, lalu di bagian sini main Flash ini ada satu file yaitu Android Manifest XML untuk Nah, di sini untuk mendefinisikan aplikasi yang digunakan untuk mengakses memori. Saya di sini memori, dan di sini bisa untuk menambah activity. Tapi yang terlihat di sini hanya satu main activity. Main activity ini mendefinisikan activity yang digunakan. Main activity ini merujuk pada file Java. Ini pada file Java. Di dalam file Java ada 3 folder, yaitu folder pertama tempat meletakkan file-file Java, lalu pada folder kedua dan ketiga yaitu tempat untuk testing. Lalu berikut pada folder test atau resource, di pertama ini ada Drebel ini digunakan untuk kebutuhan Java atau data. Lalu di sini ada layout, yaitu main activity. Pada main activity tempat meletaknya file-file yang dimana file itu untuk merepresentasikan tampilan aplikasi yang akan dibuat. Itu di layout activity main seperti ini. Lalu pada map itu menyimpan file-file gambar seperti logo dan beberapa gambar lainnya seperti ini. Lalu value-nya untuk berisi file-file yang kita gunakan secara berulang, seperti color,
Di sini jika menggunakan color bisa digunakan secara berulang agar nanti pas saat menulis kode tidak perlu menulis secara berulang-ulang. Di sini juga ada string sama seperti colors jika membuat kata-kata atau apa tinggal menggunakan string agar penggunaannya tidak sudah ada gitu. Lalu berikut ada dems. Dems ini gunanya untuk style pada aplikasi, misal terang dan gelap. Pada aplikasi terang dan gelap. Lalu folder berikutnya yaitu Gradle script. Gradle script ini yang digunakan yaitu dua Gradle ini. Lalu pada build Gradle pertama ini mengambil Gradle pertama sama mengambil beberapa file, sama yang dengan ini mengambil beberapa file. Gradle kedua ini bisa di sini bisa diubah minimum SDK, version SDK, dan bisa juga ubah nama package dari aplikasi yang ini. Buat misal di awal tadi sudah terlalu terburu-buru sehingga tidak mengubah package-nya, maka di Gradle kedua ini bisa mengubah nama package. Lalu bisa diganti. Ini versi dari Android sekiranya begitu. Lalu kita akan coba menggunakan pergi ke layout activity. Nah, di sini itu bisa ada beberapa tampilan yang berada di activity main ini. Itu yang pertama ada desain, bisa menggunakan blueprint atau bisa menggunakan keduanya seperti ini, atau bisa menggunakan blueprint seperti ini. Lalu di sini ada rotasi, ada portrait dan landscape. Bisa landscape dan bisa portrait. Lalu di sini ada pixel, bisa menggunakan pixel-pixel yang sudah tersedia di Android ini. Bisa menggunakan pixel Nexus 7 atau bisa kembali ke pixel awal. Lalu itu bisa di sini juga ada kode yang nanti digunakan di sini untuk mengcoding agar mengcoding atau membuat aplikasi untuk tampilannya ini bisa display seperti ini. Jadi misal saya ingin mengubah hello world ini dengan menjadi sebuah kata, menggantinya. Bisa juga mengubah di property atau bisa langsung di codingnya saja, di file codingnya saja, misal di Android text-nya saja langsung kita ubah file selamat belajar Android Studio. Ya, maka tampilan dari ini akan berubah. Yang tadinya Hello World akan menjadi Selamat Belajar Android Studio. Lalu untuk running, di sini saya sudah terhubung
dengan HP saya kita bisa keren-kerenin agar dia bisa tampil di HP. Nah, ini tunggu sampai selesai. Sudah selesai, sudah sukses runningnya, maka bisa langsung dibuka lewat HP. Maka tampilannya seperti ini, aplikasi pertama selama belajar Android. Kiranya begitu dari video pertama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.